hari ini kita masih mendapat banyak kenikmatan, banyak karunia dari Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga hari ini kita masih istiqomah untuk terus menimba ilmu sebagai bagian daripada usaha kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Alhamdulillah. Allah dan semoga pertemuan kita hari ini bagian daripada kesyukuran kita. Semoga pertemuan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT dan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiin, dan juga umat sampai akhir zaman. Semoga salawat kita bagian daripada mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat yang mahsyar nanti atas izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah Pak Ustadz Afdoli berkenan untuk mengisi kajian hari ini kepada kita semua. Di tengah situasi pandemi yang belum kelihatan tanda-tanda berakhir, khususnya di Indonesia, Jakarta wabil khusus, masih saja meningkat jumlahnya, dan hari ke hari masih ada rekor. Semoga dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan disiplin kita, dan juga semoga dengan kehadiran vaksin, tidak lama lagi pandemi akan berakhir. Tapi tentu saja kewaspadaan terus kita harus lakukan. Dan hari ini temanya adalah bagian daripada keimanan kita bahwa rencana Allah, skenario Allah pasti lebih baik daripada skenario kita. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dari Ustaz Afdoli. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan Al-Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah Allah bukakan mata dan pikiran kita untuk menerima wajib hasanah. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Ya. Buat teman-teman yang sakit semoga kesehatan. Buat saudara atau keluarga kita yang tengah di rundung bencana, baik di Sulawesi Barat maupun di Kalimantan Selatan, diberikan kesabaran dan bencana segera pulih kembali, kehidupan segera normal. Buat yang meninggal mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburnya dan ampuni dosa-dosanya. Ila hadiniyah wa ila salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena berdua iya kenaan shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Afdoli dipersilahkan, dan buat teman-teman yang ingin bertanya nanti di akhir sesi kita akan bersoal jawab, bertanya jawab. Silahkan diisi di di chat. Pak Ustadz Afdoli, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Marjana, Bu Yeni yang selalu memfasilitasi pengajian kita ini, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, di mana
nikmat sehat dalam kondisi pandemi seperti ini adalah nikmat yang sangat penting, nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat kita butuhkan. Maka selain kita menjaga protokol kesehatan, sebagai orang beriman juga kita tidak boleh melupakan protokol Tuhan, ya, protokol dari Allah, yaitu memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, ya, minta perlindungan kepada Allah, karena Allah yang menurunkan wabah, Allah yang memberi sakit, Allah memberikan kesehatan. Kita jangan sampai mengabaikan Allah, ya, jangan sampai kita melupakan Allah. Banyak-banyak kita berlindung kepada Allah. Banyak-banyak kita berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau hari-hari ini kita masih diberikan kesehatan, tentunya kita perlu bersyukur. Tapi bukan berarti ketika kita hari-hari ini kita masih diberi sehat, terus kita lengah. Jangan kita merasa aman juga, jangan. Karena tidak boleh kita merasa aman dari gelombang takdir Allah. Ya. Jadi kalau hari-hari ini ada yang sakit, ya tidak usah putus asa, ya, karena itu juga bagian dari skenario Allah, bagian dari takdir Allah. Dan hari ini yang kita masih diberikan sehat, bersyukurlah kepada Allah, tapi jangan merasa aman. Bisa jadi kalau hari-hari ini ada orang yang belum kena COVID, ya, itu bisa jadi karena Allah masih memberikan kesempatan waktu, ya, supaya kita mempersiapkan mental, supaya kita mempersiapkan keimanan. Andai takdir sakit itu datang ke kita, andai COVID mengenai kita nggak perlu kaget-kaget gitu. Ya, jadi kalau kita sekarang nggak kena COVID, kita syukuri, tapi nggak boleh merasa aman. Mungkin ini cara Allah untuk mempersiapkan waktu agar kita menyiapkan mental, agar kita mempersiapkan keimanan yang lebih kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita lihat akhir-akhir ini seperti kata Pak Marjana tadi, bukannya menurun itu, ini semakin meningkat gitu. Dan sudah nggak mengenal siapa gitu. Ya, yang dokter kena, yang ahli olahraga kena, ya, yang muda kena, yang tua kena. Jadi artinya tetap kita harus harus siap, ya, harus ikhlas untuk menerima ketetapan Allah. Maka tema yang saya mau bahas pada hari ini adalah tema yang kondisional saja, yaitu tentang skenario Allah itu pasti lebih baik. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita melihat peristiwa itu hanya dengan kacamata logika. Jangan sampai melihat sesuatu itu hanya dengan rasional saja. Jangan dengan hanya pikiran kita. Tapi cobalah, sekali-sekali tundukkan akal, tundukkan pikiran, yang bicara adalah spiritual. Yang bicara adalah keimanan. Karena kalau iman yang bicara, yang negatif nanti jadi positif. Ya, kalau iman yang bicara, insya Allah peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, yang terjadi di muka bumi ini, mesti akan mendatangkan sisi-sisi kebaikan. Atau kita sering atau sering kita sebut dengan istilah hikmah, ya. Kita kan sering mengatakan ambil hikmahnya. Ya, artinya hikmah itu sesuatu hanya bisa kita dapatkan, sesuatu hanya kita bisa raih ketika kita memandang sesuatu itu dengan kecerdasan spiritual. Karena hikmah itu tersembunyi di balik peristiwa itu. Ya, saya ambil contoh. Ada orang berusaha untuk menjaga kesehatan, ya, udah ngikuti prokes pokoknya itu. Tapi ternyata masih kena COVID juga. Ya, masih kena COVID juga. Coba sesekali kita lihat, ya. Kita lihat hikmah gitu. Jangan hanya melihat peristiwa dari lahiriahnya saja. Ya, bisa jadi memang Allah itu takdirkan orang itu sakit. Itu cara Allah sebetulnya untuk memberikan edukasi, ya, untuk memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran supaya orang itu menghargai kesehatan. Orang itu tahu harga sehat mahal pasti di saat sakit itu. Ya, maka ketika sakit datang kepada kita, paling tidak harus ada hikmah yang bisa kita dapatkan di sana. Dan orang itu akan bisa mendapatkan hikmah kecuali kalau kita menggunakan kecerdasan, ya, tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual. Ya, saya akan bukakan ayatnya, ya, tentang makna hikmah itu.
Karena kalau kita bisa menangkap hikmah dalam setiap peristiwa, insya Allah kita akan bisa ikhlas ya dalam menjalani kehidupan ini. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 269. Tu'til hikmata may yasha. Allah itu selalu akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi Allah akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi artinya hikmah itu tidak Allah berikan ke sembarang orang. Ya. Hikmah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ayat lanjutannya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh orang itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, jadi inilah janji Allah ya. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, yang muncul bukan hal-hal yang negatif, yang muncul justru hal-hal yang positif. Karena setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin Allah buat dengan sia-sia. Ya, ini juga Allah jelaskan di surat Al-Imran ayat 191 yang terakhir itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau ciptakan itu sia-sia. Tidak ada yang Allah buat itu sia-sia. Mesti ya di balik kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Ada sisi-sisi kebaikannya. Ya, seperti yang saya ambil contoh tadi, dengan adanya COVID, paling tidak satu kita akan menghargai kesehatan. Betapa harga sehat mahal sehingga kita perlu jaga gitu. Dan itu akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya COVID paling tidak ya itu cara Allah untuk mendidik supaya kita menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Ya, dulu sebelum ada COVID, di mana-mana ada tulisan gitu. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah pangkal dari iman. Tetap aja yang beriman jorok-jorok juga gitu. Pada tulisan dipampang di mana-mana. Hari ini nggak perlu ada tulisan. Ya, hari ini nggak perlu ditulis itu an-nadhafatu minal iman. Semua kita peduli terhadap kebersihan. Nah, ini salah satu hikmah itu. Ya. Dan udara-udara di dunia ini jadi segar gitu. Karena berapa banyak ya dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhenti, artinya mesin-mesin yang tadinya membawa polusi itu pun berhenti, dan hikmahnya pasti ini udara akan semakin tambah baik. Ya. Nah, jadi ini hikmah itu. Dan ini nggak bisa hanya dilihat dari lahiriah peristiwa itu, harus kita lihat ya di balik peristiwa itu. Karena hikmah itu selalu tersembunyi. Karena hikmah itu bicara hakikat. Ya, hikmah itu bicara hakikat ya. Jadi setiap Allah itu membuat sesuatu, itu mesti ada satu perencanaan Allah, ada satu skenario Allah yang itu pasti ada sisi-sisi kebaikannya. Nah, dan tadi ditutup di surat berapa itu? Di surat 269 Al-Baqarah itu ditutup dengan ayat wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada orang itu bisa mengambil pelajaran, tidak ada orang itu bisa mengambil hikmah kecuali orang yang cerdas. Nah, tentunya cerdas di sini Bapak Ibu, jangan kita mengartikan hanya cerdas intelektual gitu. Tetapi yang lebih penting adalah untuk bisa mendapatkan hikmah, kita harus cerdas secara spiritual. Cerdas intelektual itu perlu, tapi cerdas spiritual itu jauh lebih perlu gitu. Ya, karena yang namanya spiritual ini kan hubungannya dengan keimanan, hubungannya dengan agama. Apalagi dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini, keimanan spiritual sangat-sangat
penting gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, ya banyak orang-orang cerdas di muka bumi ini dibuat bodoh di depan COVID kok. Ya, banyak orang tidak berdaya di depan COVID. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, ya sepertinya hidup ini pasti akan ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Tapi kalau kita menghadapi semua persoalan hidup dengan kecerdasan spiritual, dengan kecerdasan iman, insya Allah iman itu akan menjadi solusi. Iman itu akan menjadi way out, menjadi jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita ini. Karena apa yang terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu, ini semuanya adalah merupakan skenario Allah. Kita semuanya ini bergerak dalam gelombang skenario itu. Kita itu sekarang bergerak dalam gelombang takdir Allah. Hari ini kita sehat, kita nggak tahu hari esok. Hari ini kita sakit, nggak selamanya kita sakit. Mungkin besok sehat kita. Dan inilah yang namanya skenario Allah. Itu pasti akan terjadi pada diri kita. Ya, maka dalam menghadapi hidup, kita nggak cukup hanya menghadapi dengan kecerdasan intelektual. Ya, kalau secara secara protokol kesehatan, ini kan cara-cara yang keluar dari kecerdasan intelektual. Kalau mau nggak kena COVID, ya cobalah banyak olahraga, banyak istirahat yang cukup, makan yang bernutrisi. Itu kan arahan-arahan dari kecerdasan intelektual manusia. Ya, gitu. Tetapi tetap saja kita juga harus perlu ya untuk menguatkan keimanan kita. Jadi kalau ada istilah kita kuatkan imun, ya, tapi imun itu akan kuat ketika iman kita pun kuat. Gitu. Jadi jaga imun itu harus jaga iman. Ya, karena kalau bicara tentang imun itu bicara mental, Pak. Dan yang namanya COVID itu sebetulnya bukan hanya menyerang fisik, tapi menyerang mental gitu. Satu orang kena di rumah, mental pasti udah goncang. Karena apa? Saat itu dia harus isolasi mandiri. Mungkin belasan hari dia sudah nggak ketemu lagi nggak bisa ngobrol lagi dengan satu rumah. 14 hari itu sudah kayak nggak punya siapa-siapa. Itu kan guncangan mentalnya udah dasar. Nah, kalau kita menghadapi masalah ini hanya kita hadapi dengan akal saja, ya akal kita itu ada keterbatasannya. Ya, akal kita itu ada kelemahannya. Maka perlu dalam menghadapi kondisi-kondisi ini kita juga harus perlu mengokohkan keimanan. Kita jaga imun, tapi kita harus perlu jaga iman. Karena ketika iman kita baik, pasti mental kita baik. Dan ketika mental baik, pasti membawa imun pun akan baik. Ya. Jadi ini menurut saya memang COVID ini ujian iman sebetulnya itu. Ya, ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman akan teruji itu dari menghadapi ujian ini. Ya, berapa banyak orang ini banyak orang sudah jenuh menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi masalah-masalah ini. Tapi ada yang mereka enjoy saja menghadapi masalah. Karena semua masalah berat dan tidaknya itu bukan dari masalah sebetulnya. Tapi akan tergantung kita bawa kemana masalah itu. Kalau kita bawanya ke akal kita, ya pasti lama-lama lelah itu. Tapi kalau kita bawa masalah itu kepada Allah yang menurunkan masalah, ya insya Allah pasti endingnya itu akan ada solusi. Ya. Nah, ini Allah jelaskan di surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Skenario Allah pasti lebih baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. At-Taubah surah 9 ayat 51. Ya, katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa kita. Tidak ada sesuatu yang menimpa manusia
kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah. Kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Kecuali sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, tidak ada peristiwa yang terjadi itu karena kebetulan. Ya, tidak ada peristiwa terjadi itu terjadi karena sendirinya, tidak mungkin. Mesti ada campur tangan Allah, mesti ada skenario Allah, mesti ada ketetapan Allah. Ini harus kita yakini dengan keimanan kita gitu. Ya. Kemudian ayat lanjutannya apa? Wa maulana. Karena hidup ini sudah diskenariokan oleh Allah, karena hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah, maka mau nggak mau sikap kita bagaimana nih? Wa maulana. Nah ini jalan keluarnya. Wa maulana, jadikan Allah tempat bersandar, jadikan Allah tempat berlindung, jadikan Allah tempat melarikan persoalan-persoalan hidup kita. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus larinya kepada Allah. Ya, kalau hidup ini hanya kita hadapi dengan kekuatan akal, kekuatan fisik, Pak. Fisik akal kita ini punya keterbatasan. Ya, jadi perlu kita melibatkan Tuhan. Ya, perlu kita melibatkan Allah dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit. Jangan pernah kita mengabaikan Allah. Jangan pernah kita melupakan Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, nanti Allah pun akan melupakan hidup kita. Dan ketika Allah melupakan hidup kita, nanti terjadi di situ. Ada keputusasaan, ada depresi, ada cemas, ada kepanikan, ada ketakutan dalam menghadapi persoalan hidup. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, tapi kok masih stres menghadapi masalah, itu bukan karena problemnya. Kan hari ini orang stres selalu dihubungkan masalah. Ya, padahal orang itu menghadapi persoalan sampai depresi, sampai stres, ada dua faktor penyebabnya. Sebab pertama, bisa jadi imannya yang masih bermasalah, atau bisa jadi salah dalam melarikan masalah. Ya, karena kalau iman seseorang itu baik, iman itu pasti akan menjadi way out, akan menjadi solusi dalam menghadapi masalah. Orang kalau imannya baik, pasti mudah ikhlas. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ngapain harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah. Manusia tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Selera kita sih kita kepengen sehat, tapi tiba-tiba kita dikasih sakit. Ya, itu kan sering terjadi. Karena hidup ini bukan mengikuti kemauan kita. Hidup ini bukan mengikuti selera kita. Hidup ini adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Dan yakinlah kemauan Allah nggak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Ya, sebagai orang beriman harus yakin, nggak mungkin skenario Allah itu lebih jelek dari skenario manusia. Ya, itu di At-Taubah itu surat 9 ayat 51. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ayat itu ditutup dengan ayat yang terakhir, kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu akan selalu bertawakal. Kepada Allah lah orang-orang beriman itu akan berserah diri. Orang yang imannya baik pasti tidak akan pernah meninggalkan Allah. Orang yang imannya baik pasti akan selalu membersamai Allah. Orang yang imannya baik pasti dia akan selalu melibatkan Allah. Ya, ada pertanyaan, kenapa Pak Ustadz kita kok harus melibatkan Allah? Jawabannya sangat rasional, Pak. Ya, kenapa kita harus melibatkan Allah? Ya karena hidup ini yang membuat Allah. Apa yang terjadi dalam hidup ini semuanya skenario Allah. Maka tentunya yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang solusi hidup. Bukan kita yang lebih tahu, Pak. Ya, saya ambil contoh saja. Ya, rumah-rumah kita ini yang bangun tukang, yang membuat itu tukang. Begitu ada masalah dengan rumah kita ya, larinya ke tukang. Karena yang membuat rumah pasti lebih tahu persoalan rumah. Apa bedanya dengan hidup ini yang membuat Allah? Kenapa ketika ada masalah hidup malah kita menjauhi Allah? Ya, itu sama dengan rumah kita ada masalah, genteng bocor, larinya bukan ke tukang, larinya ke ustadz gitu. Ya.
bilang ke Ustadz, tolong Tat datang ke rumah. Ada apa Pak? Rumahku bocor gentengnya. Tolong bacain surat Yasin 41 kali. Itu apa yang doer bibirnya Ustadz itu nggak selesai masalah. Karena udah jelas, bukan Ustadz yang membuat rumah. Ada masalah rumah, larinya yang membuat rumah lah. Yang membuat rumah itu tukang. Pasti yang membuat rumah lebih tahu persoalan rumah. Dan sama hidup ini yang membuat Allah. Maka ketika ada masalah hidup, jangan kita berpaling dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Pasti yang membuat hidup lebih tahu tentang solusi-solusi hidup, Pak. Nah, itulah penjelasan At-Taubah ya. Surat 9 ayat 51. Kemudian Allah mengingatkan lagi, selain di At-Taubah, surat 9 ayat 51 juga Allah jelaskan di surat Yunus. Surat Yunus surat 10. Ayat 62, 63, 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul adzim. Surat Yunus surat 10 ayat 62, 63, 64. Pak Marjana bisa dibaca, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman. Sering-sering kita ingat ayat ini, Bapak Ibu ya. Ini ayat kalau kita sering baca, sering kita sering kita ingat ya. Ini ayat-ayat yang sangat relevan dengan kondisi-kondisi saat ini. Ya. Jadi tadi saya buka dengan At-Taubah surah 951, itu ini ayat yang sangat kondisional ini. Ya. Jadi supaya kita ini memandang hidup tidak hanya dari satu sisi, tapi kita bisa melihat dari dua sisi. Ada sisi negatif, tapi juga ada sisi positif. Ya. Nah, kemudian surat Yunus, nah ini juga ada relevansinya dengan kondisi-kondisi kita sekarang ini, di mana banyak saat ini orang itu dihantui kecemasan, dihantui kepanikan, dihantui ketakutan. Ya. Bahkan saya baca di salah satu jurnal itu di dunia ini sekarang kecemasan, kepanikan, depresi itu meningkat sampai 65%. Ya. Jadi sepertiga dari penduduk dunia ini itu mengalami kecemasan. Ya, mengalami kepanikan. Itu. Nah, maka sebagai orang yang beriman kita perlu gitu untuk membuka Quran. Ada nggak sih Quran itu memberikan cara untuk mengatasi kepanikan, mengatasi ketakutan. Ternyata 15 abad yang lalu, Al-Quran itu sudah memberikan solusi. Ada COVID, nggak ada COVID, ya, Al-Quran sudah memberikan jalan keluar ya dalam mengatasi persoalan. Ya, jadi kalau kita sering membuka Quran itu, kaji Quran, maka ternyata Quran itu tidak hanya bicara tentang normatif saja.
Ya, hari-hari ini kan masih banyak orang Islam menganggap Quran ini isinya normatif gitu. Paling isinya Quran itu kan seputar iman, seputar halal haram, surga neraka, kafir mukmin gitu. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an itu banyak bicara tentang aspek kehidupan. Dan banyak dalam Al-Qur'an itu memberikan solusi hidup. Ya. Nah, salah satunya surat Yunus itu Bapak Ibu. Ya. Surat Yunus, surat 10 ayat 62 sampai 64 itu. Ya, coba kita renungi ayat ini. Ayat ini kita baca dengan hati, kita dengar dengan hati, kita terima dengan hati kita. Ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzan. Ingatlah kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Siapa kekasih Allah itu? Nih ciri-cirinya la khaufun alaihim. Kekasih Allah itu ciri-cirinya tidak pernah dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Jangankan menghadapi hidup, kekasih Allah itu nggak takut menghadapi kematian. Ya, karena kekasih-kekasih Allah itu yakin hidup mati itu ketetapan Allah. Ya, hidup mati itu sudah ditetapkan, sudah diskenariokan sama Allah. Hidup mati itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kan hari-hari ini sering orang menghubungkan kematian kadang dihubungkan dengan istilah dengan sakit gitu ya. Padahal sesungguhnya hidup mati itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa. Apalagi kematian itu nggak ada hubungannya sama peristiwa, Bapak Ibu. Kematian itu adalah hubungannya dengan takdir Allah. Ya, makanya sebagai orang beriman nggak boleh mengatakan gitu. Ada orang meninggal dihubungkan sama sakit gitu. Kan kadang-kadang sering kan ada orang ditanya, Pak, itu orang meninggal kenapa ya? Ya, kadang jawabannya apa? Ya, iya, memang udah sakit-sakitan. Jadi seolah-olah kematian itu dihubungkan dengan sakit. Atau sekarang ini banyak orang menghubungkan kematian dengan COVID. Emang kenapa ini orang meninggal? Iya, kena COVID. Jadi seolah-olah kematian itu dihubungkan dengan COVID itu. Padahal sesungguhnya kematian itu nggak ada hubungannya sama sakit. Kematian itu nggak ada hubungannya sama sehat, Bapak Ibu. Kematian nggak ada hubungan sama usia tua. Dan kematian juga nggak ada hubungannya sama usia muda. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Ya, jadi kalau sudah Allah takdirkan kematian itu datang kepada manusia, kematian itu pasti akan datang. Tidak perlu orang itu mati harus nunggu sakit. Tidak perlu orang meninggal harus nunggu kena COVID gitu. Ya, kalau orang itu dihubungkan sama sakit, gitu, harusnya orang-orang yang sehat nggak mati-mati, gitu. Kan sehat dia. Tapi faktanya berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa gejala. Ya, belum lama di Jalan Boulevard Bintaro itu ada orang lagi rombongan ya goes sepeda. Di antara rombongan itu ada satu yang jatuh, Pak. Ternyata jatuhnya itu adalah akhir dari kehidupannya. Coba kita bisa bayangkan, ini orang bangun pagi dalam keadaan sehat, badannya gagah, ternyata pagi itu sudah jadi jenazah. Ya, jadi nggak ada kematian itu hubungannya dengan sakit, sehat, usia tua, usia muda, nggak ada. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kalau Allah berkehendak, kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Nggak perlu orang itu kena COVID kok. Nggak perlu orang itu kalau memang sudah takdirnya kematian harus nunggu usia tua kok. Dan faktanya banyak anak-anak muda pun meninggal tanpa melalui usia tua gitu. Ya. Maka kematian buat orang yang beriman itu bukan sesuatu yang ditakuti, tapi kematian itu sepatutnya dipersiapkan. Karena mau takut mati tetap mati kita. Ya. Bahkan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, justru kematian itu sesuatu yang dirindukan. Kenapa? Karena buat orang-orang yang menjadi kekasih Allah, kematian itu adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kalau kita punya seorang kekasih, pasti kita akan rindu untuk ketemu dengan kekasih itu. Dan kalau hari-hari ini kita selalu menganggap bahwa Allah kekasih kita, maka saat-saat yang paling indah adalah ketika seorang itu bertemu dengan kekasih abadinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi surat Yunus ya, ayat 62. Kekasih-kekasih Allah itu ciri-cirinya tidak dihantui ketakutan menghadapi hidup. Yang kedua, walahum yahzanun. Dan kekasih Allah itu tidak pernah larut dalam kesedihan. Ya kalaupun memang harus sedih ya, sedih sewajarnya gitu. Tapi tidak tenggelam dalam kesedihan. Ya, karena kalau kita larut dalam kesedihan, itu menyiksa diri Bapak Ibu. Ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi kayak begini nih, kita dituntut harus happy gitu. Ya, karena ini akan membuat suasana hati kita akan baik. Dan ketika hati kita baik, pikiran kita baik. Dan ketika pikiran baik, akan menjadi energi untuk tubuh kita, ya, mendapat energi yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat 63 di surat Yunus, lanjutannya, agar kita tidak dihantui ketakutan menghadapi hidup, tidak larut dalam kesedihan, apa kuncinya? Ayat 63 itu, kuncinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita harus selalu menguatkan keimanan, dan kita harus selalu menguatkan ketakwaan. Nah ini kuncinya, supaya hidup tidak dihantui ketakutan itu, ya, kuatkan keimanan kita. Kuatkan ketakwaan kita. Orang yang imannya baik, pasti akan baik dalam menjalani semua persoalan-persoalan kehidupannya. Ya. Orang yang imannya baik pasti mudah ikhlas gitu. Dan ketika orang sudah ikhlas, ikhlas itu akan melahirkan kekuatan. Dan kalau sudah kuat, yang berat pasti akan jadi ringan. Kenapa yang ringan jadi berat? Mungkin kurang ikhlas. Kenapa kok nggak bisa ikhlas? Ya karena ikhlas ini nggak mungkin ujuk-ujuk datang. Ikhlas itu lahir dari keimanan kita yang baik. Maka ketika iman kita baik, pasti akan menghasilkan keikhlasan yang baik. Jadi ikhlas itu buah dari hasil keimanan yang baik. Gitu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan kalau kita sudah menguatkan iman, menguatkan ketakwaan, ayat 64-nya. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhir. Maka orang itu akan selalu diberikan happy, diberikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, dan akan diberikan kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya. Nah, jadi kebahagiaan itu ternyata berbanding lurus dengan keimanan, Bapak Ibu. Jadi kali hari ini sering banyak orang kepingin hidupnya nyaman, kepingin hidupnya happy, kepingin hidupnya bahagia. Nah, padahal kebahagiaan itu akan datang berbanding lurus dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita buka ayat yang berikutnya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. Al-Baqarah 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 112. Coba kita renungi ayat ini. Kita baca ayat ini dengan hati, kita dengarkan dengan hati, kita terima dengan hati. Ya. Tidak barang siapa yang hidupnya selalu melibatkan Allah, berserah diri kepada Allah, dan selalu mewarnai hidupnya dengan banyak berbuat kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan dalam kehidupan dunianya, orang tersebut tidak akan dihantui ketakutan dan tidak pernah larut dalam kesedihan. Nah, jadi ketika hidup ini supaya tidak dihantui ketakutan, tidak dihantui kepanikan, menurut surat Al-Baqarah 112, kuncinya ada dua, Bapak Ibu. Apa dua kunci itu? Yang pertama,
Jangan kita pernah meninggalkan Allah. Libatkan Allah. Ya, libatkan Allah. Kita harus selalu bersandar kepada Allah. Ini sandaran vertikal yang paling baik. Karena kalau hidup ini sandarannya hanya kepada selain Allah, pasti akan banyak kecewanya kita. Ada orang sandaran hidupnya kepada harta, pasti endingnya kecewa. Karena suatu saat harta akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Kalau hari ini sandarannya manusia kepada jabatan, berapa lama sih orang punya jabatan? Kalau orang hari ini sandarannya kepada keluarga, sadarilah keluarga bukan milik kita. Kita pun bukan milik keluarga kita. Suami sesungguhnya bukan milik istrinya. Dan istri juga bukan milik suaminya. Anak bukan milik orang tuanya. Orang tua juga bukan milik anaknya. Semuanya milik Allah. Maka ketika kita selalu bersandar kepada Allah, dijamin hidup kita tidak akan pernah kecewa. Tapi ketika kita bersandar kepada selain Allah, siap-siap kita banyak kecewa. Ya, kemudian yang kedua, supaya kita tidak dihantui ketakutan-ketakutan dalam menghadapi hidup, warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa membantu orang, jangan nyusahin orang. Kalau nggak bisa membahagiakan orang lain, jangan menyulitkan orang lain. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan ketenangan. Kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti saat ini ya. Kita harus banyak untuk berbuat kebaikan. Banyak orang-orang yang susah sekarang ini. Ya, banyak orang-orang yang sekarang terpapar dengan COVID itu. Ya. Kita harus punya kepedulian. Paling tidak kita mendoakan. Karena apa yang hari ini kita lakukan kepada orang lain, itu nanti kita akan terima. Itu nanti yang akan terjadi kebaikan untuk diri kita. Ya, kalau kita senang berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Hari ini kita membantu orang lain, sebetulnya kita bantu bukan orang itu. Tapi sesungguhnya kalau kita bisa bantu orang lain, kita tuh menitipkan keselamatan melalui orang-orang itu. Ya, jadi nggak perlu kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian kita membusungkan dada, seolah-olah kita merasa berjasa. Bukan untuk orang itu kok. Kita berbuat baik untuk orang lain itu, sesungguhnya adalah akan kembali kepada diri kita. Man amila solihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa marbuka bidzolamil lil abid. In ahsantum fali anfusikum, wa in asa'tum falaha. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senang berbuat kebaikan itu pula. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat yang saya sampaikan pada kesempatan kajian pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya. Mudah-mudahan ayat-ayat ini akan menjadi solusi ya dalam menghadapi kondisi pandemi sekarang ini. Saya kira itu dulu Pak Marjana ya. Sebelum kita masuk tanya jawab ya. Saya serahkan ke Pak Marjana. Monggo silakan. Suaranya, Pak. Sekali lagi terima kasih jazakallah khairan Pak Ustaz atas mauidhah hasanahnya, atas pencerahannya. Saya kira sudah sangat jelas bagaimana kita harus menanggapi situasi, kondisi, termasuk apa yang menimpa kita. Maaf, suara saya cuma apa? Jelas nggak ya? Agak terputus-putus Pak Marjana. Ya ini ada gangguan di internet saya nih, sebentar saya pakai. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas mauidhah hasanahnya. Tadi mohon maaf internet saya agak mati sebentar, jadi agak terputus. Tapi saya kira sudah cukup jelas bahwa kita
harus mensikapi setiap keadaan itu dari dua sisi, dari sisi duniawi, dari sisi ukhrawi, dari sisi ikhtiar secara keilmuan, tapi juga ikhtiar secara spiritualitas, secara keimanan kita. Dan itu yang menjadi drive, yang menjadi keutamaan karena kita sebagai makhluk yang beriman, maka semuanya kita serahkan kepada Allah dan apapun yang terjadi adalah takdir dari Allah SWT. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Sebelum tanya jawab, sekali lagi saya mengumumkan bahwa pesantren Nurul Furqon masih menerima infak atau wakaf atau sedekah untuk penyelesaian pembangunan asrama dan kelas untuk santri. Ada di rekening Bank Mega Syariah sebagaimana ada di undangan. Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya harus buka di yang lain karena internet saya mati. Dari Bu Tuti di Semarang, jika semua ini Pak Ustadz takdir Allah termasuk kematian, apakah kita bisa mohon untuk perpanjang umur? Bagaimana dengan seperti ini? Apakah doa tersebut bisa merubah ketetapan Allah? Terima kasih. Ya, terkait doa panjang umur, Bapak Ibu, ya. Ini ada yang kadang kita salah memahaminya gitu. Jadi kalau kita bicara panjang umur itu selalu kita hitung dengan jumlah umur secara kuantitas. Ya, padahal sesungguhnya panjang umur itu bukan kuantitas, tapi hitungannya pada sisi kualitas. Ya. Coba kalau kita buka dalam hadis Rasulullah itu, ternyata manusia yang beruntung itu bukan manusia yang panjang umurnya secara kuantitas, tetapi panjang umur secara kualitas. Dan ternyata kualitas manusia itu bukan pada panjang umurnya, tapi kualitas manusia itu pada banyak kebaikannya. Itu kualitasnya. Ya, itu dalam sebuah hadis disebutkan Rasul, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umur dan jangan dititik di situ, Pak. Panjang umur dan banyak kebaikannya. Jadi sebetulnya orang dikatakan panjang umur itu bukan kuantitas. Bukan pada jumlahnya, tapi lebih pada kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah ketika minta panjang umur itu yang diminta bukan panjangnya, Pak. Ya, kalau Rasulullah minta panjang umur dari kuantitas, dari jumlahnya, dari panjangnya, harusnya Rasulullah nggak meninggal di usia yang relatif masih muda ya. Kalau umur 63 tahun pada saat itu loh ya, itu usia-usia yang masih muda ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW yang diminta kaitan dengan umur itu bukan panjang secara kuantitas. Yang diminta Rasulullah itu adalah panjang umur secara kualitas. Maka kalau kita bicara kualitas, ini bicara kebaikan. Nah, jadi orang yang panjang umur itu siapa? Yaitu orang yang banyak kebaikan. Itu sesungguhnya. Bukan orang yang panjang umur itu orang dikasih umur 100 tahun. Ya, nggak perlu Pak umur panjang-panjang gitu. Karena yang diperlukan Allah itu bukan umur panjangnya kok, tapi kebaikannya. Makanya ketika kita minta panjang umur, jangan hanya minta, ya Allah, minta panjang umur. Tapi minta supaya panjang umur yang banyak kebaikannya. Ada orang sekarang ini Pak, umurnya masih 35 tahun, 40 tahun meninggal. Ya, mungkin itu kita katakan, aduh, orang baik kok malah pendek umur ya, yang brengsek kok malah panjang umur gitu. Ya. Orang baik dikasih pendek umur, itu kan jumlah dari umurnya. Tetapi kebaikannya itulah sesungguhnya orang itu mendapat umur panjang di hadapan Allah. Ada orang yang panjang umur, umurnya 100 tahun, tapi kosong dari kebaikan. Maka sesungguhnya orang ini pendek umur di hadapan Allah. Karena Allah melihat manusia itu, menilai manusia, itu bukan pada kuantitas, tapi Allah menilai manusia pada kualitas. Ya. Jadi, kalau kita itu minta panjang umur, selipkan panjang umur yang banyak kebaikan. Ya, karena itu yang dimaksud panjang umur gitu. Ya, selama ini kan kita selalu minta panjang umur
Yang kita minta itu kuantitas. Ya. Dan padahal kalau bicara umur itu kan merupakan takdir Allah. Ya. Kematian ya yang mengakhiri umur manusia itu merupakan takdir Allah. Takdir yang nggak bisa dirubah. Ya, jadi makanya kita minta panjang umur itu sebetulnya bukan panjang kuantitas. Minta supaya sisa-sisa umur ini menjadi sisa umur yang penuh kebaikan. Itu sesungguhnya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dari Bu Tuti di Semarang. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Bu Mariana Yunus. Ustadz, seharusnya kita takut sama Allah semata, tapi kadangkala untuk urusan kerja, keluarga, lebih dahulukan urusan makhluk dunia dan daripada ibadah. Dan jika kena musibah, sedih, kadang menyalahkan keadaan. Bagaimana biar kita seperti golongan yang ikhlas? Apa yang harus dilakukan biar kita kuat hati menghadapi masalah? Ya. Tema kita hari ini adalah sebetulnya bicara tentang penguatan akidah, penguatan iman. Jadi kalau ada pertanyaan gimana ya supaya hidup ini bisa ikhlas? Ya ikhlas itu nggak mungkin ujuk-ujuk datang sendiri. Karena keikhlasan itu sebetulnya hasil dari keimanan kita yang baik itu. Maka ketika iman kita sudah baik, dengan sendirinya buahnya itu ikhlas. Gitu, Pak. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, kalau kita bilang yang ikhlas ya, itu artinya kita harus selalu mendekatkan ke Allah. Kita harus selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, jadi nggak bisa kita mau mendapatkan ikhlas itu hanya dengan mengikuti kajian-kajian temanya ikhlas. Gitu. Ya, tolong Pak Ustadz dibahas deh tema ikhlas, kalau perlu dibuat tema sampai 70 kali pertemuan Pak Ustadz. Biar apa? Biar ikhlas. Nggak bisa. Ikhlas itu lahir dari keimanan kita. Maka dalam kondisi seperti ini, agar kita bisa ikhlas, terus tidak dihantui ketakutan tadi, ya memang mau nggak mau, kuncinya adalah kita memupuk keimanan kita. Ya, dan cara memupuk keimanan itu dengan apa? Dengan 3 cara menurut Quran ya. Pertama adalah bil ilmi, bil amal, bis sabri. Ya. Cara memupuk iman itu supaya ikhlas itu bil ilmi, Pak. Yaitu dengan ilmu. Makanya kenapa kita disuruh banyak ngaji itu? Karena itulah yang akan memupuk keimanan. Ya, jadi ibaratnya iman itu adalah merupakan tanaman, ya, maka pupuknya itu adalah ilmu. Kalau semakin iman itu disirami dengan ilmu, maka iman itu akan semakin meningkat, semakin membaik. Ini didasari dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Makanya nilai pengajian, Pak, kalau kita lihat ayat ini ya, nilai pengajian kita ini bukan dilihat dari ustadznya. Tapi nilai pengajian kita akan dilihat sejauh mana pengajian itu akan membawa efek positif dalam perbaikan hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mau memupuk keimanan supaya lahir keikhlasan, bil amal, dengan amal. Semakin kita banyak beramal, maka amal itu akan menjadi pupuknya iman. Dan yang ketiga adalah bisobri, yaitu dengan kesabaran. Pak. Makanya orang beriman pasti diuji, Pak. Kenapa orang beriman itu diuji? Karena Allah kepingin menyeleksi keimanannya. Benarkah ini orang yang sungguh-sungguh beriman? Atau jangan-jangan orang ini pura-pura beriman? Kalau orang sungguh-sungguh beriman, diuji nggak akan luntur. Ya. Kalau sungguh-sungguh beriman, tidak akan pernah luntur keimanannya. Ya. Dan ketika ada orang ngaku beriman, kok diuji malah luntur. Ya, maka kata Allah, ini sih baru ngaku-ngaku beriman. Belum beriman yang sesungguhnya. Nah, itu 3 cara ya, Bapak Ibu, untuk menguatkan iman, supaya melahirkan keikhlasan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Siti Fitriah. Apakah bedanya Pak Ustadz antara bahwa kehidupan sudah tertulis di lauh mahfuz dan takdir?
apakah dengan berdoa bisa mengubah ketetapan tersebut? Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, kalau bicara takdir ya, kalau kita bicara takdir, Bapak Ibu, takdir itu dibagi, ini kita ngikutin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah bicara tentang akidah, kan manhajnya adalah Imam Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi ya. Nah, dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir yang ta'alluqiyah, ada takdir yang qat'iyah. Kalau takdir yang ta'alluqiyah, itu takdir yang digantungkan dengan usaha manusia. Ya. Ini dikaitkan dengan hadis innallaha, dikaitkan dengan ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan kaum kalau kaum itu enggak berusaha untuk merubahnya. Nah, ini takdir yang ta'alluqiyah. Apa takdir ta'alluqiyah itu? Pertama rezeki, jodoh, bahagia celaka nanti di akhirat. Itu takdir-takdir yang masih digantungkan dengan usaha kita. Jadi jangan kalau bicara rezeki, udahlah ngapain sih cari duit mati-matian. Kalau memang saya ditakdirkan kaya, tetap kaya walaupun nggak kerja. Gitu. Tapi kalau takdir saya miskin, walaupun kerja tetap miskin. Ini orang putus asa ini. Ya, kalau urusan harta, pekerjaan, ini takdirnya ta'alluqiyah, Pak. Tergantung usaha kita. Nah, tapi ada takdir yang namanya qat'iyah. Nah, ini takdir qat'iyah itu takdir yang hak patennya milik Allah. Nggak bisa diganggu-gugat. Apa itu? Al-maut, kematian. Kematian itu sudah merupakan ketetapan Allah. Dalilnya mana? Di Al-Munafikun surat 62. Ayat yang ke-11 itu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya. Nah, ini takdir yang qat'iyah, Pak. Nah, jadi kalau bicara tentang takdir ta'alluqiyah, itu masih bisa dirubah itu dengan usaha kita, dengan doa. Tapi kalau sudah bicara tentang kematian, itu hak patennya milik Allah. Ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, dari Pak Mirzam. Semoga tidak ada lagi di bawahnya, karena waktu juga. Ustadz, mohon izin bertanya, apakah sholat termasuk yang ditanyakan dalam kubur? Dan bagaimana pengertian sholat khusyuk serta lalai dalam sholat? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Mas. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, la yazalu qaddama abdin yaumal qiyamah ila tus'ala an arba'in. Tidak akan manusia itu melangkah pada hari kiamat kelak, kecuali akan ditanya 4 perkara oleh Allah. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, akan ditanya umurnya, digunakan untuk apa umur itu? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua adalah ditanya ilmu yang dimiliki, diamalkan enggak itu? Yang ketiga, an ahlihi, keluarga yang hari ini kita punya ini, kita arahkan enggak untuk kebaikan? Dan yang keempat, nanti akan ditanya tentang an malihi, dari harta. Harta kita akan ditanya itu, dari mana diperoleh, dan setelah sudah diperoleh harta itu dikemanakan. Nah, 4 itu, Pak, akan ada soal, akan ada pertanyaan di hadapan Allah nanti. Ya, jadi kalau bicara tentang sholat itu sudah masuk dari bagian umur sebetulnya. Jadi umur kita ini kita gunakan untuk menjalankan kewajiban atau tidak. Itu termasuk itu. Bagian dari pertanyaan umur itu, Pak. Dan sholat khusyuk itu seperti apa? Sholat khusyuk itu bukan dilihat dari fisik, Pak. Kan orang banyak mengartikan khusyuk itu kalau merem. Gitu. Padahal merem tidur, bukan karena khusyuk. Ada orang mengartikan khusyuk itu kalau nangis sholatnya. Padahal nangis bukan karena khusyuk, mikirin utang. Jadi khusyuk itu bukan makna fisik. Ya, atau orang sering mengartikan khusyuk itu gini, Pak, kalau mau khusyuk, Pak, sholat di depan Ka'bah, pasti khusyuk. Nggak ada jaminan. Ada orang sholat di depan Ka'bah, tapi hatinya kemana-mana kok. Tapi ada orang sholat di Bintaro, tapi hatinya connect dengan Allah. Yang khusyuk yang mana? Yang khusyuk yang sholat di Bintaro sebetulnya. Karena khusyuk itu nggak ada hubungan dengan fisik. Ya. Apa ciri-ciri sholat khusyuk itu? Allah jelaskan di surat Al-Baqarah 45-46.
Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Sungguh salat itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Ada dua ciri-cirinya, yaitu orang-orang yang ketika salat merasa dihadiri oleh Allah, dan yaitu orang yang salat saat salat merasa mengingatkan diri ke atas kematian. Jadi kalau tadi salat subuh, seolah-olah salat subuh itu salat yang terakhir, Pak. Itu kalau kita bisa lakukan di setiap salat kita, maka itulah salat yang khusyuk sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas mauidhah hasanahnya dan juga terima kasih atas semua jawaban atas pertanyaan kami. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, baik dari Masjid Al-Indonesia, juga dari Masjid Ukhuwah, dan juga dari teman-teman seputar Cica dan teman-teman Mega Syariah, baik dari Medan, dari Kendari, dari juga dari Jogja, dan juga dari kota-kota lain, saya nggak sebutkan satu persatu. Satu lagi juga dari Masjid Taklim Al-Mizan, Pak Ustadz, banyak yang hadir juga hari ini, alhamdulillah. Ini adalah salah satu tadi hikmah pandemi, kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama tanpa kendala ruang dan waktu. Baik, Ustadz, untuk menutup kajian, mohon izin untuk ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita dari wabah COVID ini. Dan yang terkena COVID tetap harus sabar, harus ikhlas. Ya, Mudah-mudahan. Pak, kalau itu sudah pengalaman, Pak Ustadz, ya. Ya, jadi saya ini adalah termasuk survivor ya. Ya, mudah-mudahan sih akan survive terus gitu ya. Amin, amin. Jadi tidak perlu kita harus istilahnya tegang ya. Hidup ini kan memang menjalani aturan Allah. Kalau kita sudah menjalani mengikuti protokol kesehatan, kena juga, anggap aja itu ujian gitu aja. Jadi nggak perlu kita panik ya, nggak perlu kita tegang, karena itu nanti akan menurunkan imun. Karena COVID ini Pak, yang diserang itu imun kita. Dan imun itu hubungannya dengan pikiran, imun itu hubungannya dengan mental. Gitu. Kalau mental kita kuat, insya Allah COVID-nya melemah. Gitu. Ya. Maka tadi di awal-awal saya sampaikan, kalau sekarang ini kita alhamdulillah belum kena COVID ya Pak, kita bersyukur gitu. Tapi jangan merasa aman. Mungkin ini cara Allah untuk mempersiapkan waktu supaya kita lebih mensiap mental andai suatu saat kita yang kena gitu. Jadi nggak perlu kita hidup ini tegang ya. Manusia hanya wajib berusaha kok, dan manusia itu nggak wajib berhasil. Berhasil itu hanya Allah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh keluarga kita dari wabah COVID ini, dan semoga wabah COVID ini cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga kita bisa hidup normal kembali. Itu. Saya nanti akan merasakan COVID hampir ulang tahun ini Pak. Setelah COVID nanti selesai, wah itu kita akan mendapat hikmah luar biasa. Betapa nikmatnya jabatan tangan itu nanti terasa itu. Ya, betapa nikmatnya kita itu ngobrol tanpa pakai masker gitu. Ya Allah, betapa nikmatnya nanti silaturahim itu. Ya, nanti akan terasa itu. Itu salah satu hikmah yang nanti akan kita dapatkan semuanya ya. Mari berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Quran, orang-orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami kaji pada hari ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami. Usia yang penuh kebaikan, usia yang penuh keberkahan.
Berikan kesehatan kepada kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani ujian-ujian ini, ya Allah. Kami sangat yakin, ya Allah, apapun yang terjadi, itu semuanya adalah skenario-Mu. Semuanya adalah takdir-Mu, ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan rencana-Mu. Kami tidak mungkin mampu melawan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami. Agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini untuk selalu melafadzkan Quran. Bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat kebaikan, ke tempat-tempat ibadah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Izinkan kepada kami sebelum ajal menjemput kami, agar kami mampu bertaubat terlebih dahulu kepadamu, ya Allah. Karena kami sadar, kami ini bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Marjana, Bu Yani yang sudah menghubungkan saya di forum ini. Juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, itu semata-mata dari kebodohan saya, dan kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, doakan saya dan keluarga mudah-mudahan tetap sehat, dan juga Bapak Ibu mudah-mudahan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan teman-teman Warahmatullahi wabarakatuh. dari keluarga teman-teman kenalan maupun nasabah, semoga Allah memberkahi kita semua, berikan kesehatan, dan semoga berkahkan silaturahim kita senantiasa terjaga. Terima kasih, kita tutup sama-sama dengan Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Marjana. Terima kasih Pak Marjana, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Marjana. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Marjana.